Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan kembali dengan konten simak UI ya tahun 2018 untuk kimia dengan kode soal yang masih sama dengan matematika ya, fisikanya. Oke, kita langsung aja start from number 46 ya. 46. Suatu ion dari unsur Z memiliki konfigurasi elektron seperti ini ya. Baca hati-hati. Suatu ion dari unsur Z punya konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. So di sini nomor 46 itu kita tahu bahwa Z-nya nggak tahu berapa gitu ya, dengan ion apa gitu ya. Dia punya konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Nah, yang ditanya adalah ionnya ion apa sih? Nah, tapi be careful ya. Soal ini nggak bisa dijawab. Ada yang tahu kenapa? Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui kalau misalnya ini merupakan ionnya apa, kalau bentuk dasarnya aja nggak dikasih tahu, ya. Artinya maksudnya dalam keadaan netralnya aja nggak tahu, atau untuk jumlah elektronnya berapa. Kan kalau di sini kita udah tahu bahwa kalau misalnya untuk jumlah elektronnya kan 10 nih ya. 2 tambah 2 tambah 6, 10 gitu. Cuman di awalnya nggak tahu. Bisa aja ternyata 10 ini setelah melepas satu elektron yang awalnya 11 kan bisa. Atau kalau misalnya melepas 2 elektron bisa juga jadi dari 2 plus gitu ya. Bisa juga melepas 3 elektron. Nah, we don't know gitu ya. Nah, sekarang di sini karena berhubung kita nggak jawab soalnya, kita akan bahas satu persatu dari Z-nya 2 min plus Z2 plus sampai 3 plusnya. Oke, untuk jawaban A ini, untuk ionnya itu, ya, ion tersebut adalah Z2 min. Oke, kalau misalnya ini Z2 min, oke, Z2 min sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, maka kan ingat ya, kalau min itu habis menangkap. Nah, jadi habis menangkap 2 elektron itu jadi 10. Berarti sebelumnya 8. Tapi untuk membuat konfigurasi elektron yang kayak gitu jangan ditentukan dari jumlah elektronnya berapa terus dibikin konfigurasi elektron yang baru. Nggak boleh. Jadi untuk bikin Z-nya kan ini setelah menambah 2 jadi 6 kan belakangnya kan. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya berdasarkan aturan Aufbau ya berdasarkan tingkat energi kan 1s2, 2s2, 2p6 gitu ya, 3s2, 3p6, 3d10. Tapi dalam buat jadi ion kayak dalam jadi ion atau sebaliknya itu kalian tinggal ikutin berdasarkan kulitnya aja. Jadi misalnya kan biasanya kita harus bikin 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, terus 4s2 dulu gitu ya. Baru 3d10. Tapi kalau misalnya untuk mengurangi atau menambahkan elektron di konfigurasi elektron itu kita nggak usah pakai kayak gini. Yaitu kita ikutin berdasarkan subkulit berdasarkan kulit ya, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat dan seterusnya. Oke, berarti di sini berhubung ya untuk Z-nya jadinya berarti apa? Nah, di sini dengan Z-nya adalah 1s2. Nah, di sini kan berarti di sini ya. Di sini jadi 6 sebelum nambah 2 jadinya berarti 2s2, 2p4. Jadi di sini kita bisa dapat berapa nih? Oke. Jadi ini dengan jumlah elektron 8, jumlah proton 8, berarti ini 8Z. Berarti ini adalah atom O ya. 8O. Nah, dimana kita juga tahu bahwa kalau O itu akan membentuk 2 min. Gitu. Oke. Kita lanjut ke yang B. Untuk Z-nya min, artinya berarti setelah menangkap elektron itu jadi 1s2, 2s2, 2p6. Ya kan? Berarti sama dengan apa? Iya. Kalau dalam bentuk atomnya atau dalam unsurnya yang normal ya adalah 1s2, 2s2, 2p5. Sehingga ini 9z
atau lebih kita kenal dengan 9F ya, 9 floor. Golongan 7A ya. Oke. Yang C, Z plus setelah melepas satu elektron 2p6, berarti setelah melepas satu elektron, berarti setelah melepas satu elektron itu 2p6. Berarti sebelum 2p6 itu dari 3s2 dulu, dari 3s2 kan. Berarti Z-nya sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3s1 ya, sorry. Nah, atau kita bisa bilang ini adalah 11 Z atau setara dengan 11 natrium ya, golongan 1A periode 3. Kemudian untuk D, Z2 plus itu dengan 1s2, 2s2, 2p6, maka Z-nya itu kondisinya 1s2, 2s2, 2p6 ya, 3s2. Berarti apa? Ya, 12Z atau 12 Mg ya. Nah, dimana untuk kalau misalnya membentuk ion jadinya berarti ditambahin dikit aja ya. Berarti untuk yang tadi yang O di sini jadinya O2 min, dan di sini adalah F min, di sini Na plus, di sini adalah Mg2 plus gitu ya. Nah, untuk yang E, Z3 plus sama dengan 1s2, 2s2, 2p6. Berarti jadinya apa? Z sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 ya. Habis 3s berarti 3p, habis itu lanjut 3d. Nah, sehingga kalau misalnya kita bikin ya ini jadinya 13Z atau 13Al ya. Berarti kalau terbentuk ion jadinya apa? Al3+. Nah, pas dilihat ternyata depends on apa? Nomor atomnya ya. Jadi kalau kita bisa lihat ini berdasarkan nomor atomnya berapa nih. Mau yang 8, 9, 10, 11, 12 atau 13 gitu kan. Kalau 10 nggak usah ya. Mau 8, 9, 11, 12 atau 13 ya. Depends on nomor atom gitu. Berarti kalau misalnya nomor atomnya dikasih tahu bahwa nomor atom Z itu adalah 8, jawabannya yang A. Kalau nomor atomnya yang 9, B. Kalau yang 11, C. Kalau 12, D. 13, E. Gitu ya. Oke, langsung aja kita next lanjut ke nomor 17. Sorry ya, 47 ya, bukan 17 ya, sorry. 47. Nah, sekarang X, Y, dan Z membentuk senyawa XH4. Oke. XH4, YH3, H2Z. Nah, jika diketahui nomor atomnya masing-masing untuk X-nya adalah 6, berarti ini kalau misalnya kalian hafal nih, ini adalah atom karbon ya, lebih dikenal dengan atom karbon, yaitu adalah 6C. Nah, kita tahu bahwa karbon itu ada di golongan 4. Berarti tangannya pasti fix punya 4. Nah, jadi kalau kalian hafal tuh lebih enak aja, lebih cepat ngerjainnya. Nah, tanpa bikin konfigurasi elektron. Oke, berarti untuk X itu, kemudian untuk Y-nya adalah 7. Nah, kalau 7 ini apa? Nitrogen ya, lebih tepatnya 7N, berarti ini golongan 5. Berarti nanti tangannya ada 5, pasti begitu. Makanya konfigurasi elektronnya terakhirnya adalah 5. Kita di sini nggak usah pakai yang ini ya, yang off-bow ya, nggak usah. Kemudian 8Z. Nah, 8Z ini terkenal dengan yang namanya adalah 8O yang aslinya. Oke. 8O itu apa? Iya, golongan 6, maka pasti belakangnya 6 nih. Oke. Ya udah. Nah, berarti di sini katanya ada yang pertama itu adalah XH4. Nah, berhubung karena X-nya udah ganti C, sebenarnya ini sama aja ya kayak CH4 lah ya. Oke, berarti CH4 berhubung C-nya tangannya 4 dan H itu pasti tangannya 1 ya. Nah, kalau kita gambar CH4 itu adalah seperti ini, C ya. Kemudian ini H-nya ada di sini. Di sekelilingnya. Nah, jadi berikatan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, berhubung, nah ingat ya, teori-teori untuk ikatan polar dan non-polar, karena ditanya di sini adalah
mana yang paling polar, mana yang paling tidak polar, mana yang lebih polar. So, di sini kita bahas kepolaran. Nah, berarti ya, oke, jadi di sini bakal saya cantumin ya. Nah, oke. Jadi untuk kovalen polar dan non polar itu perbedaannya ada beberapa jenis ya. Jadi untuk teori-teori yang ini mungkin kalian bisa cek untuk pembahasan SIMAK UIN 2019 ya, lebih jelas di sana lagi. Jadi teori-teori ini tuh sebenarnya udah maksudnya adalah kesimpulan dari yang bagian atas ini. Jadi sebenarnya untuk bagian nomor 2, nomor 3, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ini itu sebenarnya adalah pengembangan dari yang nomor 1. Jadi kayak kovalen polar nih. Ikatan kovalen di mana pasangan elektron ikatan lebih kuat tertarik ke salah satu atom. Nah, berarti terjadi perbedaan keelektronegatifan. Karena terjadi perbedaan keelektronegatifan, ciri-cirinya adalah bentuk molekulnya jadi asimetris. Terus kemudian yang kedua adalah ciri-cirinya terdiri dari 2 atom yang tidak sejenis. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kalau lebih dari 2 atom ada PeB di pusatnya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau untuk kovalen polar, non polar itu ikatan kovalennya tertarik ke seluruh sama rata. Nah, sehingga namanya ini hampir tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Karena tidak ada perbedaan keelektronegatifan, momen dipolnya 0, mendekati 0 ya. Nah, walaupun ada sebenarnya 0, sekian lah gitu. Sehingga menyebabkan apa? Bentuk molekul simetris. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah terdiri dari 2 atom yang sejenis ya. Kalian bisa lihat di sini. Contohnya H2 itu udah pasti molekul unsur yang non polar. Cl2, O2 itu dan pasti fix non polar ya. Terdiri lebih dari 2 atom dan kalau tidak terdiri lebih dari 2 atom nggak punya PeB. Contohnya kayak CH4 atau BH3 atau PCl5 itu kalau di tengahnya nggak ada PeB-nya sehingga tertarik sama rata sehingga momen dipolnya 0. Oke, berarti kalau berdasarkan teori yang ini kira-kira ini termasuk kovalen apa? Ya, termasuk kovalen non polar ya, non polar. Kemudian yang kedua adalah Yang kedua adalah YH3. YH3 ini kalau kita bikin setara dengan apa? NH3. Oke, di sini N tangannya 5 ya. Nah, N-nya tangannya 5. N-nya tangannya 5. Kemudian hanya ada 3 ya. Nah, hanya ada 3. Nah, oke. Nah, di sini kalau kalian udah biasa gambar mah cepet gitu ya. Nah, tangannya ada 5 nih ya, alias bintik-bintiknya ada 5. Nah, cuman yang berikatan 3 doang. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga kita bisa bilang bahwa karena berhubung ada PeB, maka ini termasuk kovalen yang polar. Ya, kovalen polar ya. Oke, kovalen polar. Nah, kemudian yang ketiga adalah H2Z atau Z itu O, berarti ini H2O. Nah, di gambar O-nya jadi pusatnya, O-nya jadi pusat, hanya ada 2. Nah, ingat tangan H itu ada 6. Udah kepake 2, ya kan? Buat berikatan sama si O. Ya, maksudnya si O itu udah pakai 2-nya buat si H. Sisanya 4-nya masing-masing membentuk membentuk pasangan elektron bebas. Nah, sehingga ini termasuk kovalen, ya masih kovalen polar. Nah, di mana semakin banyak pasangan
elektron bebasnya itu semakin polar. Berarti kalau ditanya yang A, XH4 lebih polar dibandingkan YH3, udah fix salah. Ya, karena XH4 itu atau CH4 itu adalah non polar. YH3 lebih polar dibandingkan H2Z, salah. Karena lebih banyak kan pasaran di sini kalau yang bawah ya, yang kedua ini PEB-nya ada 2. Sedangkan di sini PEB-nya 1 doang. Di sini PEB-nya 0. Oke. Berarti kalau di rankingin ya dari yang paling polar itu rankingnya ini 1, ini 2, ini 3. Alias paling nggak polar sama sekali. H2Z lebih polar dibandingkan XH4. Betul. Ya. Yang C betul. YH3 senyawa paling polar, salah. Kedua paling polar, betul. H2Z adalah senyawa paling tidak polar, salah. Senyawa yang paling polar. Jadi jawabannya untuk nomor 47 yang C. Kenapa kita harus cek semua? Karena bisa jadi gini, antara soal simak ini ya namanya yang bikin juga manusia gitu ya, yang ngetik manusia juga, takutnya ada kesalahan tipe jawaban apa gimana, so ya bisa jadi nggak ada jawabannya ya. Kayak tadi tipe soal gitu kan nomor 46, kan kita nggak tahu ya, namanya manusia ya. Oke, jadi untuk kovalent polar sama non polar itu bisa kalian apalin secara teori seperti ini. Nah, kalau kenapa kok kayak gini untuk polar itu termasuk molekulnya asimetris, sedangkan kalau non polar simetris. Nah, kalau misalnya kalau yang kayak gini nih, misalkan kayak gini benda karena sama tarik, ya bentuknya pasti simetris. Cuman karena berhubung ada pasangan elektron bebas, maka lebih cenderung gaya tariknya ke yang bagian yang ada di sini. Sehingga tuh bentuknya lancip begitu, makanya nggak ke sana ya, tapi lebih lancip begitu. Gitu loh. Ya. Makanya jadi bentuknya kayak harusnya simetris jadi nggak simetris gitu lah. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 48. Oke. Nah, sekarang untuk nomor 48-nya senyawa hidrokarbon hidrokarbon itu ada C sama H doang ya. Terkecuali kalau senyawa organik ada C, ada H, ada O. So, di sini CXHY ditambah dengan oksigen, jadi dibakar sempurna dengan oksigen, berlebih ya, tapi nanti di next itu menjadi CO2 ditambah H2O. Oke. Nah, berhubung karena di sini kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang berlebih ya, pasti yang berlebih ini pasti akan sisa ya. Sedangkan yang ini pasti habis. So, oke. Nah, di sini berhubung katanya dibakar sempurna menghasilkan 44 gram karbon dioksida dan 13,5 gram air. Rumus senyawa hidrokarbon yang dimaksud itu apa sih? Nah, ingat berarti di sini kalau ada gram-gram kayak gini biasanya pasti kemungkinan besar nyari mol. But karbon dioksida itu untuk CO2 ya. Berarti N-nya sama dengan G per mR. Nah, inilah gunanya kalau kalian sering latihan untuk kimia ya. Apalagi kan kimia itu dibilang nggak terlalu susah lah ya. Mungkin ada beberapa orang yang bilang susah, ada yang enggak. Nah, kalian kalau biasa sering ngerjain pasti hafal nih AR ya. Nah, di sini 44 per ARC itu 12 tambah 2 dikali 16 sama dengan 44 per 12 tambah 32, 44. Sehingga di sini 1 mol. Oke, kemudian 13,5 gram air, H2O. N-nya sama dengan 13,5 G per mR ya. G per mR sama dengan 13,5 per 2 kali 1 tambah 16. Berarti 13,5 dibagi 18. Berapa tuh 13,5 bagi 18? 0,75 mol ya. Atau 3/4 mol lah ya kita bilang. Nah, berarti sebenarnya nih kalau udah kayak menghasilkan begini ya, kalau kalian nggak mau rinci-rinci banget ya no problem ya. Tapi kalau ini saya mau tulis rinci aja biar lebih paham lagi aja. Mula-mula reaksi sisa. Jadi di bagian sisanya ini jadi
berhubung ya kan, karena fix udah pasti ini ada sisa ya. Berarti di sini kan 1 mol nih, ya kan? Katanya di sini kan 1 mol terbentuk. Di sini 3/4 mol terbentuk. Berarti di sini juga 3/4 mol bereaksinya, karena di awalnya kan belum ada. Sedangkan CXHY-nya nggak tahu berapa mol, kita nggak peduli. Intinya juga pasti sama dan habis. Sedangkan untuk O2-nya ada sisa. Ya, tapi kita nggak tahu. Nah, sekarang terus ini ngerjainnya gimana gitu ya. Jadi makanya sebenarnya untuk soal seperti ini nih, kalau kalian nggak mau rinci nggak apa-apa. Yang dibutuhkan itu sebenarnya yang bereaksinya. Karena kan di awal belum ada reaksi, sehingga yang terbentuk sama yang bereaksi itu pasti sama. Ya, seperti kalian yang lihat sendiri nih. Nah, yang bereaksi sama yang dibentuk sama. Ya udah, berarti karena berhubung di sini 3/4 mol, maka di sini kita bisa bilang di sini ingat ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Berarti kalau molnya 3/4 banding 1, ya di sini juga 3/4/1. Ya. Nah, sehingga untuk mencari CXHY-nya ini kita tinggal bisa dapat, ya udah gampang ya. Nah, untuk cari X-nya itu ya, atau berdasarkan atom C buat nyari X ya. Jadinya X sama dengan 1 ya. Kemudian untuk H-nya itu Y sama dengan 3/4 dikali 2. Coret 1, coret 2. Jadi Y-nya adalah 3/2. Nah, cuman berhubung, kita tahu nih bahwa kan nggak bagus nih angkanya nih, ya kan? Ya udah, kita tulis ulang dulu ya untuk persamaan reaksinya. Jadinya CXHY gitu ya. CXHY ditambah O2 menjadi 1 CO2 atau CO2 gitu ya, ditambah 3/4 H2O. Nah, berhubung kita mau nyari yang X sama Y itu adalah sesuatu yang bulat, maka di sini kita harus kali 2 dulu ya. Nah, kita kali 4 lah, sorry. Kali 4 boleh, kali 2 boleh ya. Nah, tapi kali 4 lah ya. Kali 2 dapat dari mana? Kali 4, sehingga di sini jadinya 4CXHY, atau ini aja dulu. Ini 4CO2. Kemudian ditambah dengan 3H2O, dan berhubung di sini jadinya berarti 4O2 gitu ya. Nah, pas ini kan emang 4O2 ya. Wait. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini kan ternyata nggak imbang kan ya. Ya emang jangan pakai yang kayak gini. Jadi kalau mau ya kayak tadi aja ya. Lebih baik yang kayak tadi, karena apa? Ketika di sini kita kali 4, maka CXHY-nya ikut kali 4 juga. Nah, kalau kayak gitu sama aja bohong dong. 4 dikali X sama dengan 4, ya X-nya 1. Nah, terus 4 dikali Y sama dengan sekian, maka Y-nya juga pasti pecahan lagi. Ya udah, berarti yang tadi kayak pakai yang kita tadi, C-nya berarti X sama dengan 1, kemudian untuk H-nya berarti Y sama dengan 3/4 kali 2, ya. 3/4 dikalikan dengan 2, jadinya Y-nya sama dengan 3/2. So, dari sini kita dapat bahwa CXHY-nya sama dengan C, X-nya adalah 1, H-nya adalah 3/2. Nah, berhubung ya, kalau misalnya di sini berhubung berarti kalau misalnya C-nya 1, H-nya 3/2. Jadi kalau misalnya sama-sama kita kali 2 juga bisa hasilnya. Kalau jadi kita kali dengan hasilnya, kalau dikali 2 ya, maka jadinya C2H3. Tapi nggak ada ya, C2H3 nggak ada. Kemudian kita kalikan dengan yang namanya 3D. Jangan, kalau 3 nggak bagus ya. Kita kali 4. C4H6. Oh, ada. Ada nggak? Ada ternyata ya. Jawabannya adalah yang B. Kalau dilanjutin, kali 6 gitu. Jadi C6H sekian. Berarti C yang dimaksud adalah C4H6. Atau C sama H-nya itu perbandingannya adalah 2/3 gitu kurang lebih ya. Atau intinya C banding H itu sama dengan 2/3. Seperti itu untuk dasarnya ya. Jadi rumus senyawa hidrokarbon yang dimaksud adalah C2H3 atau C2H3N gitu ya. Untuk rumus rumus molekul. Kalau C2H3 itu adalah rumus empirisnya ya, dalam keadaan bilangan bulat 2/3. Jadi bisa C4H6, C berapa lagi? C6H9 dan seterusnya ya. Oke,
kita lanjut ya ke soal nomor 49. Oke, sekarang kita ke nomor 49 ya. Ada reaksi pengendapan. Oke, kita tulis dulu. MgNO3 dua kali ya. MgNO3 dua kali ditambah 2NaOH menjadi MgOH dua kali ditambah 2NaNO3. Oke, 2NaNO3. Katanya sebanyak MgNO3-nya ada volume dan molar. Fix langsung. MgNO3 dua kali itu sama dengan nyari molnya, M kali V sama dengan 100 dikali 0,1 sama dengan 10 milimol. Kemudian ditambahkan dengan 100 mNaOH untuk mendapatkan endapan. Nah, di sini NaOH-nya nggak tahu, tapi kita bisa nyari molnya dengan beranggapan bahwa tetap M kali V, cuma nggak tahu molar konsentrasinya berapa. Atau kita bisa bilang X dikali 100 atau sama dengan 100X milimol. Oke, 100X milimol. Kemudian di sini MgOH dua kalinya udah ada 4 milimol. Nah, konsentrasi NaOH yang digunakan adalah berapa? Oke. But sebelum kita lanjut, kita cek dulu. Udah setara apa belum? Itu yang biasa harus kalian tetap lakukan walaupun nggak dikasih tahu belum setara apa enggak. Oke, di sebelah kiri MG-nya 1, kanan 1 pas. Oke. Nah, MG-nya 1, kirinya 1, kanan 1, oke. OH-nya kirinya 2, kanannya 2, oke. NO3 kanannya 2, NO3-nya 2 ya. Na-nya 2, kanannya kiri kanan 2 ya. Oke, dah. Berarti kita lanjut mula-mula reaksi sisa gitu ya. Nah, di sini mula-mulanya si MgNO2 di sini 10 milimol. Untuk NaOH-nya adalah 100X milimol. Ini belum terbentuk. Nah, sehingga mendapatkan dikasih tahu 4 milimol di sini. Berarti di sini terbentuklah 4 milimol. Oke. Nah, di sini 4 milimol karena 4 milimol, berarti di sini bereaksi 4 milimol, di sini 8 milimol, di sini 8 milimol. Nah, berhubung berarti di sini MgNO3-nya karena berhubung masih sisa, ya makanya ada di sini sisa gitu ya. 6 milimol dan ini kita anggap habis gitu karena kan NaNO3-nya lihat jadi bentuk larutan. Sedangkan Mg-nya menjadi endapan. Ya udah, berarti dari sini kita ketemu bahwa apa? 100X mol 100X dikurang 8 sama dengan 0. Berarti 100X sama dengan 8, berarti X-nya sama dengan 8 per 100. Ya kan? 8 per 100 sama dengan 0,08 molar. Jadi jawabannya adalah yang B. Easy ya. Nah, tapi BTW kalau masalah yang kayak gini, kalau misalkan ini kan karena cuma ditanya yang ini doang nih. So yang kayak misalnya ini kalian gak usah rinci banget juga nggak apa-apa. Yang kayak gini nih, ini kan harusnya ada 8 milimol ya. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Kalian lebih fokusnya ke bagian yang ini nih, yang ini sama yang ini aja gitu, ya. Karena buang waktu. Nah, cuman karena belajar ya udah nggak apa-apa. Tapi yang di bulatin warna pink ini nggak usah dilakuin ya, karena nggak wajib, karena nggak ada hubungannya kan ternyata. Nah, kalau yang oranye ini sama yang merah ini kan ada hubungannya. Yang 4 milimol ini karena kita butuh dari soalnya emang udah ada, kita mundurin. Nah, kalau yang 100X milimol sama 8 milimol ini untuk karena larut. Nah, harus kita tulis gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 50. Oke, kita lanjut ya untuk soal nomor 50. Ke dalam sebuah basket bervolume, dalam sebuah basket bervolume, ini adalah volume totalnya yang 5 liter. Oke, berarti ini kita anggap aja sebuah bola ya. Katanya di sini volumenya itu 5 liter ya. Volumenya itu 5 liter.
ada bola dengan volumenya sebesar 5 liter. Kemudian suhunya 27 derajat Celcius dengan tekanan 1,2 atmosfer. Nah, oke. Dimasukkan campuran gas yang terdiri dari 80%. Oke. Jadi di dalam ini ada 80% He dan 20% air. Nah, jika kedua gas dianggap bersifat ideal dan tidak bereaksi, nah, kenapa kalau dianggap tidak bereaksi dan ideal? Karena kalau nggak ideal, udah beda lagi ceritanya. Terus juga kalau bereaksi, ya kita juga harus tahu reaksinya kayak gimana. Ditanya adalah jumlah molekul He. Yang ditanya adalah N-nya si He. Berarti N-nya si He ini sama dengan molnya si He dikali dengan bilangan Avogadro ya. Oke, berarti berhubung ini adalah gas ideal, maka dan ini di sini campuran, berarti kita harus tahu dulu dong ya. Jadi untuk NHE-nya di sini kita bisa cari dengan NHE-nya adalah 80% dari mol total. Mol total ya, mol total. Nah, sehingga dari persamaan ini kita cari pakai persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT. Nah, ingat dalam persamaan gas ideal itu untuk mencari untuk ada hubungan sama gas ideal tuh ini harus dirubah dalam bentuk Kelvin. Berarti 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Ya udah, P-nya adalah 1,2 dikali volumenya 5 dengan N-nya sekian 0,082 dikali 300. Nah, berarti ini 6 sama dengan 0,082 dikali 300 berapa tuh? Kali 300 adalah 24,6 ya. 24,6 N berarti N-nya adalah 6 per 24,6. Sehingga kita peroleh bahwa N-nya adalah 6 dibagi 24,6. Jawabannya adalah 0,24. 0,24 mol ya. Oke, nah kita lanjut ya. Habis itu berarti untuk NHE-nya itu sama dengan 80% dikali 0,24 atau di sini kita bikin 0,8 lah ya. 80% itu kan kalau dalam bentuk desimal 0,8 dikali 0,24. Berarti NHE-nya setara dengan berapa? 0,192. Oke, berarti tinggal NHE-nya sama dengan 0,192 dikali 6 kali 10 pangkat 23. Kemudian jumlah partikel He-nya sama dengan 1,152 kali 10 pangkat 23. Nah, jawaban yang mendekati adalah yang B ya. Oke. Jadi seperti itu ya konsep dasarnya ya, gampang kok. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 51.